Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purwati dari Prodi Pendidikan Kimia, NIM 19071014. Saya akan mempresentasikan pemanfaatan limbah daun nanas sebagai adsorben logam berat Cu. Perkembangan di industri ini saat ini meningkatkan dengan cukup pesat, seiring dengan perkembangan industri di berbagai bidang, menyebabkan semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Pembuangan limbah industri menyebabkan kerusakan lingkungan dan berbahaya bagi makhluk hidup. Jenis limbah yang sulit dikontrol dan mempunyai potensi bahaya yang besarnya adalah limbah anorganik, yang dimana limbah anorganik ini merupakan jenis limbah yang tidak dapat terurai dan kebanyakan mengandung senyawa yang bersifat racun seperti logam berat. Logam berat merupakan logam dalam bentuk terlarut dan tersuspensi serta mempunyai densitas kurang dari 5 gram atau cm. Beberapa logam berat yang sangat timbal, Pb, merkuri Hg, nikel Ni, kobalt Co, dan seng Zn. Salah satu contoh logam berat yang berbahaya dan beracun bagi manusia adalah tembaga, yaitu Cu. Dalam kondisi normal, logam Cu di perairan dalam bentuk senyawa ion seperti CuCO3+ dan CuOH+. Meningkatnya sifat logam Cu yang berbahaya pada dosis yang melebihi batas, maka diperlukan pengolahan yang tepat untuk mengurangi jumlah logam tersebut, seperti ultrafiltrasi, resin penukaran ion, dan adsorpsi. Ultrafiltrasi merupakan varian dari filtrasi membran di mana tekanan hidrostatik memaksa cairan menembus membran semi-permeable, padatan tersuspensi dan pelarut dengan berat molekul tinggi tertahan, sedangkan air dan pelarut dengan berat molekul rendah dan melewati membran. Metode selanjutnya adalah metode resin penukaran ion, di mana logam berat akan terserap oleh resin sesuai dengan tingkat selektivitasnya. Metode adsorbsi yaitu proses pengumpulan suatu material pada permukaan adsorben solid. Dalam metode adsorbsi, pemilihan adsorben yang merupakan faktor yang paling utama. Adsorben berat. Faktor yang paling utama. Adsorben yang digunakan diharapkan dapat mengurangi polutan logam berat, memiliki nilai ekonomi yang rendah, mudah didapatkan dan tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya, daun nanas digunakan sebagai adsorben karena memiliki kandungan serat yang tinggi. Menurut Hidayat dan Santoso 2008 disebutkan bahwa kandungan selulosa pada serat daun nanas sebesar 62-79%. Kandungan selulosa dalam serat daun nanas diharapkan dapat digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorb logam berat. Pada penelitian ini, adsorben logam berat merupakan serat daun nanas yang didelimitasi dengan NaOH 9%. Selanjutnya, bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya natrium hidroksida sebagai pelarut untuk delignifikasi amoniak, dan natrium diethylidikarbonat sebagai reagen analisis, dan tembaga sulfat sebagai limbah artifisial. Sedangkan peralatan yang digunakan labu alas bulat, kondensor, termometer, hot plate, magnetic stirrer, beaker glass, corong pemisah open, dan spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya, daun nanas dibersihkan dengan air mengalir sampai bersih dan dikeringkan di bawah sinar matahari.
kemudian dihaluskan secara mekanik dengan blender hingga berbentuk serbuk. Serbuk daun nanas diaktifasi dengan NaOH 9%. Secara konvensional, perbandingan serbuk daun nanas dan larutan NaOH sebesar 1:30. Langkah awal dalam proses delignifikasi dilakukan dengan merendam serbuk daun nanas dan larutan NaOH selama berbagai waktu 70 dan 90 menit. Setelah proses delignifikasi selesai, padatan dan cair dipisahkan dengan kertas saring, kemudian dicuci hingga pH netral, pH 7. Setelah itu dikeringkan di dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah proses delignifikasi selesai, dilakukan proses pengayakan serbuk daun nanas dengan ukuran 60 mesh dan 250 mrl. Limbah yang digunakan pada proses adsorbsi merupakan limbah yang artifisial yang mengandung logam Cu 25 ppm sebanyak 50 mili pada berbagai macam variabel. Proses adsorbsi dilakukan dengan massa adsorban sebesar 2 gram dan kecepatan pengadukan sebesar 90 rpm selama berbagai waktu 30, 60, 90 dan 120 menit. Setelah itu antara padatan dan cairan dipisahkan dengan kertas saring dan diukur absorbasinya dengan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 450 nm. Yang pertama, metode Janssen. Kadar selulosa lignin pada serbuk daun nanas sebelum dan sesudah proses delignifikasi dapat diketahui dengan menggunakan metode Janssen. Sampel yang telah kering ditimbang sebanyak 1 gram, ditambahkan dengan aqueous sebanyak 150 ml dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah proses pemanasan selesai, sampel disaring dan dicuci dengan aqueous panas. Padatan yang telah terpisah dikeringkan dalam oven sehingga beratnya konstan. Selanjutnya, padatan yang telah kering dari proses sebelumnya, kemudian ditambahkan 150 ml larutan H2SO4 1N dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Padatan disaring dan dicuci kembali dengan aqueous. Setelah itu, padatan dikeringkan. Selanjutnya, padatan kering kemudian direndam dalam 10 ml larutan H2SO4 72% selama 4 jam. Setelah itu ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 1N dan direpuks selama 1 jam. Kemudian dicuci menggunakan aqueous 400 ml hingga pH netral dan dipanaskan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius sehingga beratnya konstan. Selanjutnya, setelah itu padatan dibakar dengan menggunakan furnace suhu 500 derajat Celcius hingga menjadi abu dan ditimbang beratnya. Selanjutnya, kadar selulosa dan lignin dapat dihitung dengan persamaan 1 dan 2 yang dimana rumusnya di bawah. Selanjutnya, analisis X-ray diffraction. Pengujian XRD dilakukan dengan menggunakan Analytical PW 3373 atau 00 Expert X-ray diffractiontometer. Radiasi CuKa pada bilangan gelombang 1,54 A dengan voltase 40 kF dan 30 mA. Intensitas relatif direkam pada 20 dari 50 derajat hingga 50 derajat. Perhitungan derajat kristalinitas dilakukan menggunakan persamaan di mana rumus-rumusnya telah dituliskan di layar.
Dan analisis selanjutnya, analisis X-ray diffraction XRD, analisis scanning electron microscope. Morfologi dari material untuk setiap proses diamati dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi. Sampel dilapisi dengan emas menggunakan sputter quarter. Sekian dari hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.